Hari ini Adi, Beni, dan Tora pulang sekolah bersama. Nah, anak-anak juga ya, biasa ya kita pulang sekolah bersama-sama dengan teman. Yang penting ketika pulang dari sekolah, berhati-hati saat berada di jalan jika memang anak-anak tidak dijemput oleh bapak atau ibu. Nah, kenalan ya, ini Tora, ini Beni, dan ini Adi. Mereka bertiga bersahabat anak-anak ya. Nah, mereka berdiskusi tentang rencana bermain sore nanti. Karena sore mereka biasa bermain bersama. Kalau minggu lalu mereka bermain di rumahnya Beni, sekarang mereka mau bermain pada sore hari nanti. Nah, Adi bilang, bagaimana kalau kita berenang? Kemudian Beni menjawab, jangan kita ke taman bermain saja ya. Aku setuju dengan Beni, ada banyak mainan di sana. Nah, anak-anak juga senang ya bermain ya. Kalau ada teman bermain, tentu banyak sekali permainan yang ada di sana. Nanti kita akan lihat anak-anak. Baiklah teman, kita ke taman bermain nanti sore ya. Oke Di, aku nanti ke sana naik sepeda. Sampai jumpa nanti ya Adi dan Beni. Nah, kalau kita perhatikan ya anak-anak ya, kita kalau pulang sekolah, baju masih harus selalu rapi seperti ini. Ya, masih harus selalu masuk di dalam celana, jangan sampai kita berangkat rapi, pulang berantakan. Nah, jangan. Jadi berangkat ganteng dan cantik, pulang juga harus tetap rapi, ganteng dan cantik. Dan ingat, kalau mau bermain, tidak boleh nih pulang sekolah masih pakai seragam langsung bermain. Tentu anak-anak harus pulang terlebih dahulu. Untuk apa harus pulang lebih dahulu? Iya, berganti baju, kemudian pamitan kepada orang tua. Jangan sampai pulang sekolah langsung bermain sehingga bapak atau ibu akan kebingungan nanti mencarinya. Nah, ini juga merupakan sebuah karakter anak-anak ya, berpamitan dengan orang tua itu juga sebuah karakter. Hal yang baik, minta izin. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk ke taman bermain. Sampai jumpa juga, kata Beni. Nah, sore hari pun tiba nih anak-anak. Dan di sana, di taman bermain ya, anak-anak juga sering ya diajak pergi bermain ke taman bermain atau taman-taman kota. Di situ biasanya ada nih ayun-ayunan ya. Kemudian ada jungkat-jungkit, ada perosotan, dan banyak sekali. Ternyata sore itu sepi, sehingga Adi, Beni, dan Tora sangat gembira anak-anak. Nah, ini Adi ya, ini Tora, dan ini Beni. Beni mengajak Tora bermain jungkat-jungkit, sedangkan Adi akan mengamati mereka berdua. Ayo Tora, kita bermain jungkat-jungkit, kata Beni. Baiklah Beni, siapa takut, jawab Tora. Nah, kira-kira nih anak-anak, ketika mereka bermain jungkat-jungkit, siapa yang berada di posisi jungkat-jungkit yang ada di bawah? Kan ini jungkat-jungkit ada yang posisi atas dan ada yang di posisi bawah tuh nanti. Coba kirimkan jawabanmu lewat live chat interaksi kita. Siapa yang akan berada di bagian bawah jungkat-jungkit? Ayo silakan nih anak-anak. Bisa membantu untuk menjawab siapa nih yang akan masuk ke dalam, akan duduk di jungkat-jungkit yang bagian bawah. Ayo silahkan. Bantu Bu Intan untuk menjawab. Siapa yang akan berada di posisi jungkat-jungkit yang bagian bawah? Karena nanti akan ada yang bagian atas, duduk di sini akan berada di bagian atas, dan akan ada yang berada di bagian bawah nih. Siapa ya yang akan berada di bagian bawah? Ayo silahkan ketik live chat di channel ini. Silahkan anak-anak.
Ayo tebak, siapa yang akan berada di posisi jungkat-jungkit yang bagian bawah? Anak-anak pasti bisa menebaknya. Siapa yang akan berada di posisi jungkat-jungkit bagian yang bawah? Ayo, silakan nih anak-anak untuk menuliskan jawabannya di live chat. Apakah Benny ataukah Tora? Karena mereka berdua yang sedang bermain jungkat-jungkit. Iya, ini ada yang sudah menjawab ini ya. Adik Rit, Dek Kalila Rifda. Nah, yang lain. Siapa yang akan berada di posisi jungkat-jungkit yang bawah? Yang di sini, yang di bagian bawah, bukan yang di atas. Kita tanyanya. Ya, Dek Kaila, Anggara sudah menjawab. Apa lagi? Nih, ayo. Ada juga Mbak Nurmaliza Zulfa, ada juga Mbak Mina Mbak Minar Simanjutak. Ini ya jawabnya Beni. Coba kita akan cek ya. Nah, terima kasih nih Mbak Serena. Ya, terima kasih. Nah, Neneng, yang berada di atas adalah Tora, yang di bawah betul ternyata Beni, anak-anak. Beni berada pada posisi jungkat-jungkit bagian yang bawah. Nah, kemudian si Adi bertanya, kenapa ya Beni kok berada di bawah? Ayo, siapa yang bisa menjawab nih? Kenapa Beni berada di posisi jungkat-jungkit yang di bawah nih? Ayo, silakan membantu menjawab kembali. Mengapa Beni berada di posisi yang di bawah? Sedangkan Tora berada di posisi yang di atas nih. Ini ada dari Kak Woro Wiloso, Anti Woro Wiloso ya, terima kasih. Ini silakan nih, mengapa Beni berada di posisi yang bagian bawah? Menurut anak-anak ada apa ini? Kenapa ini? Oh, ini sudah ada yang jawab ini ya, karena Beni gendut. Nah, iya, ada lagi yang menjawab? Karena Beni gendut katanya. Kalau kita lihat gambarnya memang ya anak-anak ya, Beni lebih gendut daripada Tora. Iya, karena Beni lebih berat. Iya, pinter sekali, anak-anak hebat ini. Nah, ini Tora, ini Beni. Nah, ternyata betul. Beni berada pada posisi jungkat-jungkit bagian bawah itu karena badan Beni lebih berat daripada Tora. Padahal kita belum tahu ya berat badannya Beni berapa. Nanti anak-anak sudah bisa bilang Beni lebih berat daripada Tora. Tora lebih ringan badannya daripada Beni. Wah, ini bagus sekali anak-anak. Nah, anak-anak, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar untuk mengukur berat benda dan membandingkan berat benda dengan alat dan satuan tidak baku. Kayak tadi anak-anak itu bisa mengatakan Beni lebih berat daripada Tora, itu bagus sekali, luar biasa. Berarti anak-anak sudah bisa membandingkan berat benda dengan alat tidak baku. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Materi kita adalah yang pertama, mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur dan satuan tidak baku. Yang kedua adalah kita akan membilang jumlah benda hingga 99. Karena sudah semester 2, tentu anak-anak sudah banyak sekali bisa membilang benda ya. Kenapa sih kita mempelajarinya? Tentu ada tujuan pembelajarannya anak-anak. Yang pertama nih, nanti anak-anak dapat mengukur berat benda dengan alat ukur dan mengenal satuan tidak baku. Yang kedua, anak-anak dapat membandingkan berat benda, dua benda dengan alat ukur tidak baku juga. Yang ketiga, dapat nih menghitung jumlah benda dengan membilang benda hingga 99. Gitu anak-anak. Siap untuk belajar hari ini? Siap kan ya? Siswa SD ceria. Ya. Nah, jadi anak-anak, dalam mengukur berat benda dapat menggunakan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur baku itu menggunakan timbangan dengan satuan baku. Misalkan nih seperti ini. Tentu anak-anak dulu waktu mau masuk kelas 1 ditimbangkan ya berat badannya.
Nah, di dalam timbangan menunjukkan suatu angka dan kemudian dicatat oleh Pak Guru, Bu Guru, atau Bapak Ibu. Berat badanmu berapa? 23, ada yang 23 kilogram, ada yang 21 kilogram, ada yang 19 kilogram. Nah, alat timbangan yang dipakai itu adalah alat ukur baku. Nah, seperti ini. Tentu anak-anak pernah nih ya melihat timbangan-timbangan seperti ini. Nah, kemudian alat ukur yang kedua, alat ukur baku ini menggunakan satuan seperti kilogram, ons, gram, kuintal, ton. Pernah dengar anak-anak ya? Kalau beras biasanya kita menggunakan satuan kuintal, berat badan menggunakan satuan kilogram. Nah, satuan kilogram, ons, gram itu adalah satuan baku. Paham anak-anak ya? Nah, selanjutnya apa ya kalau alat ukur tidak baku itu? Contohnya seperti ini. Nah, ini menggunakan timbangan tapi menggunakan benda sebagai alat pengukurnya. Nanti kita akan mengamati lebih jauh, anak-anak hari ini akan menjadi ilmuwan matematika ya. Nah, yang kedua atau timbangan seperti ini. Dan tidak menggunakan satuan baku, tapi kita menggunakan benda lain sebagai pengukurnya. Benda lain itu bisa seperti kelereng, bisa pensil, atau uang logam, tapi uang logamnya yang sama. Kalau 1000, 1000 semua. Kalau 500, 500 semua. Gitu anak-anak ya, karena beratnya sama. Atau buah-buahan, boleh apel, boleh jeruk, nah boleh stroberi juga boleh. Nah, kita akan belajar hari ini ya. Coba anak-anak perhatikan ya. Mari kita amati bersama. Nah, ini adalah timbangan yang akan kita gunakan untuk mengukur berat benda dengan alat tidak baku. Nah, sekarang saya memiliki buah semangka nih anak-anak. Siapa yang suka buah semangka? Ya, ini airnya banyak dan vitaminnya juga banyak ya. Nah, semangka ini akan kita timbang dengan apel. Nah, coba kita hitung berapa apel ya untuk mengukur semangka ini. Kita hitung satu, itu ya ada satu apel. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berapa anak-anak beratnya semangka tadi? Iya, kita tadi sudah menghitung ya. Ternyata berat satu buah semangka ini adalah 10 buah apel. Nah, paham anak-anak ya? Nah, dalam mengukur benda, berat benda dengan timbangan seperti ini, nah harus kita perhatikan caranya. Ini adalah lengan timbangan. Yang saya kasih warna merah ini namanya lengan timbangan. Nah, harus dalam mengukurnya, lengan timbangan ini harus lurus dan seimbang. Letaknya pojok-pojoknya juga harus seimbang anak-anak. Kalau ini masih, misalkan kita tadi mengukur dengan apel dan semangkanya masih miring ke bawah, berarti dia masih lebih berat. Berarti kita tambahi apelnya hingga letaknya seimbang, sejajar seperti ini. Nah, kita akan berlatih lagi ya. Saya mempunyai sebuah melon nih. Ayo anak-anak hitung berapa apelnya. Silahkan anak-anak hitung. Ada lagi. Ternyata belum seimbang lagi. Kita tambah. Kita tambah lagi. Nah, coba tebak anak-anak. Ini melonnya jumlahnya berapa apel ya? Coba ketikkan di chat link ini. Berapa ya jumlah apel untuk mengukur melon ini? Ayo, dihitung yuk. Berapa jumlah apelnya yuk. Mari. Nah, ini saya sudah banyak yang ikut ya, sudah banyak yang ikut berinteraksi di sini. Nah, sekarang tuliskan nih berapa jumlahnya apel yang ada untuk mengukur melon ini. Nah, itu ya, Mbak Elvi, Mbak Serena, Mbak Kaila, Mbak
Zulfa, ya terima kasih nih sudah berinteraksi di sini dan banyak lagi ya. Semuanya menjawab 7. Coba kita akan lihat. Iya betul sekali. Berat buah melon itu sama dengan 7 berat buah apel. Seimbang sama beratnya antara melon dan 7 buah apel gitu. Nah, kalau saya memiliki sebuah tempat pensil. Nah, tempat pensil ini akan saya ukur dengan pensil. Nah, ini sudah ada pensil. Kita hitung nih, ada pensil berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 pensil. Tapi belum seimbang anak-anak. Kita akan menambahkannya lagi pensilnya. Jadi jumlah berapa nanti pensilnya ya? Coba anak-anak bantu Bu Intan untuk menghitungnya. Berapa banyak pensil untuk menimbang satu buah tempat pensil. Nah, nih, ayo berapa nih pensilnya anak-anak? Berapa nih pensilnya anak-anak? Ini ada yang sudah menjawab tadi ya, ini belum lengkap tadi pensilnya. Nah, ini dihitung lagi. Yuk, silahkan nih dihitung berapa nih pensilnya untuk menimbang satu buah tempat pensil sehingga bisa seimbang antara doskrip dan pensilnya sama beratnya. Yuk, dihitung berapa pensilnya nih ya. Ya, ini sudah banyak yang menjawab. Ada yang 8, ada yang 9 ya. Iya, bagus sekali. Coba kita akan menghitung ya. Coba kita akan menghitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata pensilnya berjumlah 9. Hore, anak-anak bisa menjawabnya dengan benar. Luar biasa, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke gambar selanjutnya. Nah, ini buah alpukat. Siapa nih yang suka buah alpukat? Banyak ya, ini vitamin E-nya bagus anak-anak. Nah, kalau anak-anak sering makan, ke kulitnya juga bagus, ke rambut bagus, dan vitaminnya bagus sekali. Ini akan Bu Intan ukur dengan menggunakan kelereng. Tapi ini belum seimbang anak-anak, dihitung dulu nanti kelerengnya ya. Coba nih, dihitung berapa kelereng untuk mengukur agar sama beratnya dengan alpukat. Nah, coba nih, berapa kelerengnya ya? Satu buah alpukat berapa nih ya? Beratnya biar sama dengan kelerengnya, butuh berapa kelereng untuk menimbang satu buah alpukat? Ayo, silakan nih anak-anak dihitung. Berapa jumlah kelereng sehingga seimbang atau sama beratnya dengan buah alpukat. Ada yang sudah menjawab? Oh, 12. Oh iya, ini sudah banyak sekali yang menjawab ini. Coba kita akan lihat. Teneng, kita menghitung tadi sudah dihitung anak-anak ya. Iya, betul sekali. Ternyata berat satu buah alpukat sama dengan 12 kelereng. Nah, luar biasa anak-anak bisa ya. Sekarang selanjutnya Bu Intan memiliki satu buah bola kasti. Berapa jumlah kelereng ya untuk mengukur bola, menimbang bola kastinya ini, mengukur beratnya. Kita akan melihat nih. Nah, berat bola kasti sama dengan berapa kelerengnya. Masih anak-anak silahkan masih berinteraksi menghitung, kemudian menjawabnya sambil menghitung gambarnya. Bu Intan yakin anak-anak bisa menghitung gambar-gambar yang ada di materi ini. Ayo, ada yang sudah menjawab Mbak Tuti. Mbak Tuti ini sudah bisa menjawab ya. Kemudian siapa lagi nih? Ayo yang sudah menjawab. Silakan. Satu buah bola kasti sama dengan berapa kelereng? Nah, itu kita akan menghitung ini ya. Kita akan melihat jawabannya. Banyak sekali yang menjawab sudah 10. Kita akan melihat ya. Jawabannya adalah 11. Coba kita hitung lagi ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini ada jawabannya 2 jawaban, 11 kelereng atau 10 kelereng. Nah, jawaban yang benar adalah 10 kelereng. Betul sekali. Luar biasa anak-anak nih ya. Nah, bagus. Good job. Lanjut. Ya, kita mengamati selanjutnya. Buah durian. Nah, ini ya ada buah durian. Nah, kita akan hitung nih berapa apel yang digunakan untuk mengukur berat durian agar sama beratnya. Nah, berat durian sama dengan berat apel. Nah, anak-anak memilih nih nanti yang A 13 apel atau yang B 11 apel. Yo, coba ketik aja jawabannya A atau B. Nah, berat buah durian ini sama dengan berat apel jumlahnya 13 atau 11 tuh anak-anak. Kalian coba dihitung anak-anak. Jawabannya A atau B, 13 apel atau 11 apel nih. Ya, silahkan. Jawabannya apa? A atau B? Ya, ini sudah banyak yang menjawab. Kita akan lihat jawabannya. Apakah anak-anak betul menjawabnya, menghitungnya ya? Iya, betul. Aure 13 apel. Kalian bagus sekali menghitungnya, tepat sekali. Satu buah durian beratnya sama dengan 13 apel. Nah, good job. Selanjutnya. Nah, ini buku tema ini anak-anak. Buku tema ini akan kita ukur dengan menggunakan pensil. Nah, coba ini lebih teliti nanti anak-anak harus menghitung berapa banyak pensil untuk mengukur berat buku tema ini. Jawaban yang pertama A adalah 16 pensil, B 15 pensil. Coba silakan anak-anak dijawab. Berapa pensil ini? A 16 pensil atau B 15 pensil? Satu buah buku tema ini. Berapa nih ya panjang banyak pensil yang digunakan untuk menimbang, mengukur berat buku tema? A 16 pensil atau B 15 pensil? Tentu anak-anak semua pasti sudah bisa menghitung. Ya, B ya itu. Apakah betul jawabannya B? Kita akan melihat. Iya, betul sekali. 15 pensil kalian hebat bisa menghitung kembali dengan teliti. Nah, saya yakin anak-anak memang bisa untuk menghitung jumlah benda. Bagus sekali, luar biasa. Nah, selanjutnya, nah ini ya kalian memang hebat anak-anak, sudah bisa ya anak-anak ya sekarang mengukur berat benda. Ingat, dalam mengukur berat benda kita menggunakan benda yang lain. Nah, jadi dan lengan timbangannya juga harus seimbang sehingga beratnya dikatakan sama. Nah, selanjutnya kita akan membandingkannya nih dari benda-benda yang anak-anak tadi sudah diukur ya. Yang pertama tadi kita mengukur berat buah semangka, berat buah melon, dan berat buah durian. Masih ingat nggak tuh? Tadi berat buah semangkanya berapa? Berapa apel? Buat melonnya berapa apel? Duriannya berapa apel? Nah, semangka tadi ada 10 apel. Melonnya ada 7 apel. Dan duriannya ada 13 apel. Ayo anak-anak bantu Bu Intan. Mana nih buah yang paling berat? Apakah semangka
Apakah melon? Apakah durian? Ataukah durian? Pilih ayo anak-anak, mana nih buah yang paling berat? Di antara 3 buah ini mana yang beratnya paling banyak? Nah, paling berat. Ayo, ikuti lagi. Kita berinteraksi lagi. Sambil menghitung ya anak-anak, sambil membandingkan nih. Tidak susah ya. Silakan. Mana nih buah yang paling berat? Ya, ini ada Bu Intan siapa ya? Ini ada Mbak Serena, ada Mbak Sri, Mbak Kaila, Mbak Mas Joan, kemudian ada Mbak Tuti, dan banyak sekali ini ya. Banyak yang menjawab durian. Oh, betulkah? Nah, buah yang paling berat adalah durian. Mengapa anak-anak durian paling berat? Karena membutuhkan buah apel lebih banyak daripada buah yang lain. Durian ini setara atau seimbang beratnya dengan 13 apel. Nah, sekarang buah yang paling ringan apa kalau gitu? Apa ayo buah yang paling ringan nih? Apakah semangka ataukah melon? Silahkan anak-anak, ngisi lagi. Semangka atau melon? Buah yang paling ringan. Tadi yang paling berat anak-anak sudah bisa menjawab nih ya. Durian paling berat. Nah, sekarang yang paling ringan nih. Tinggal ada 2 pilihan, semangka atau melon. Ayo, silakan ketik lagi. Ya, ini yang pertama menjawab ya. Melon, melon. Wah, banyak sekali yang menjawab ini. Kita lihat. Iya, betul sekali. Mengapa buah paling ringan adalah melon? Karena hanya membutuhkan 7 apel untuk menimbangnya. Daripada durian tadi membutuhkan 13. Nah, kalau melon hanya 7 apel. Nah, sehingga 7 dan 13 ini kan lebih banyak 13 anak-anak ya. Sehingga durian lebih berat, paling berat, sedangkan melon adalah buah yang paling ringan. Gitu anak-anak. Nah, kita akan lanjutkan. Anak sudah bisa membandingkan ya. Kalian hebat. Siswa SD, ceria. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini sekarang kita membandingkan antara buah alpukat dan bola kaspi. Karena kedua benda tadi kita ukur menggunakan kelereng. Nah, alpukat membutuhkan 12 kelereng. Sedangkan bola kasti membutuhkan 10 kelereng. Ayo, buah apa lebih berat dari apa? Buah mana yang lebih berat nih, anak-anak? Yang benda apa yang lebih berat? Alpukat atau bola kasti? Ayo, alpukat atau bola kasti, anak-anak yang lebih berat? Alpukat atau bola kasti? Bandingkan ini beratnya. Buah mana? Benda apa yang lebih berat? Buah alpukat atau bola kasti? Iya. Kita akan lihat nih, alpukat 12 ya. Bola kasti 10. 12 dan 10 lebih banyak 12. Sehingga alpukat. Nah, buah alpukat lebih berat dari bola kasti. Atau kalau kita membandingkannya dengan menggunakan bahasa lebih ringan, bola kasti lebih ringan dari buah alpukat. Nah, itulah yang kita sebut dengan satuan tidak baku, alat ukur tidak baku. Anak-anak, kita menggunakan kata lebih berat atau lebih ringan, dan menggunakan alat pengukurnya adalah benda-benda yang lain, tidak menggunakan kilogram, ons gitu ya anak-anak ya. Itu yang disebut dengan satuan tidak baku. Sehingga berat buah alpukat sama dengan 12 kelereng, berat bola kasti sama dengan 10 kelereng. Alpukat lebih berat dari bola kasti atau bola kasti lebih ringan dari alpukat. Begitu. Nah, sekarang kita akan melihat nih tadi, masih ingat ya buku tema tadi ketika kita
kita hitung jumlah pensilnya ada 15 pensil yang tadi. Nah, sekarang dibandingkan dengan tempat pensil beratnya sama dengan 9 pensil. Tebak nih, yang lebih berat buku tema atau tempat pensil. Nah, buku tema atau tempat pensil yang lebih berat. Buku tema tadi membutuhkan 15 pensil beratnya. Sedangkan tempat pensil, doskrip ya kita sebutnya, membutuhkan 9 pensil. Mana nih yang lebih berat? Buku atau doskrip atau tempat pensil? Ayo, kita interaksi lagi. Kita chat lagi. Mana nih yang lebih berat? Wah, bagus sekali. Buku tema. Nah, ini ya tadi. Nah, ini 9 pensil, buku temanya adalah 15 pensil. Nah, tentu saja 15 lebih banyak daripada 9, sehingga nah, buku tema lebih berat daripada tempat pensil. Sudah menjawab, kalian hebat, luar biasa. Nah, atau kita bisa tuliskan juga tempat pensil lebih ringan daripada buku tema. Paham anak-anak ya? Nah, kesimpulannya anak-anak dari hasil kamu mengamati tadi, anak-anak sudah bisa menjadi ilmuwan matematika kecil ya, walaupun ini sederhana, itu sudah mengamati, itu sudah jiwa seorang ilmuwan, anak-anak mengamati gambar dan menghitung. Nah, itu luar biasa anak-anak nih. Kesimpulannya ya, untuk membandingkan berat benda harus menggunakan pengukur yang sama. Kalau kita membandingkan berat benda menggunakan apel, ya harus memakai apel, kelereng, atau pensil. Nah, kita tidak bisa membandingkan, misalkan membandingkan berat semangka menggunakan apel, melon menggunakan kelereng. Nah, ini pembandingnya tidak sama. Benda pengukurnya tidak sama, sehingga tidak bisa kita bandingkan beratnya. Ingat kuncinya itu, menggunakan benda pengukurnya harus sama. Yang ada di rumah banyak anak-anak bisa memakai apa saja. Kamu punya kelereng, pakai kelereng, pensil, kerikil yang kecil-kecil, yang ukurannya kecilnya sama. Nah, kalian luar biasa sudah mempelajari satu materi yang pertama, yaitu mengukur berat benda dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku dan alat ukur tidak baku ya anak ya tadi ya. Nah, sekarang ada sebuah cerita lagi nih. Kita baca ya, ini kamarnya Lani. Nah, siapa nih yang kamarnya bersih? Rapi ya, harus selalu rapi. Anak berkarakter harus bangun tidur harus dilipat selimutnya, ditata tempat tidurnya. Buku kalau habis baca dirapikan lagi, jadi akan selalu tampak bersih dan rapi. Nah, ceritanya begini nih anak-anak. Setelah pulang sekolah, Lani senang sekali. Dia ingin mempraktikkan yang sudah dipelajari di sekolah tadi, karena dia tadi sudah mempelajari bersama Bu Intan ini tadi ya, menggunakan alat ukur tidak baku dan menghitung tadi, ya itu sudah belajar ini. Nah, tapi Lani masih bingung nih, apa yang bisa dipakai untuk mengukur berat benda di rumah ya? Nah, ada yang punya ide? Ada yang sudah pernah praktik dari Bapak guru-guru pasti sudah ya. Nah, kemudian sore harinya setelah dia berpikir, Lani punya ide nih anak-anak. Lani pun menemukan ide untuk mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Apa nih idenya ya? Kita lihat. Dia gunakan gantungan baju dan 2 buah plastik bening. Dia mulai mengukur benda-benda di sekitarnya dengan alat itu. Sebagai benda pengukurnya digunakan pulpen dan kelereng. Kebetulan di rumahnya Lani ada kelereng dan ada pulpen anak-anak. Nah, ini dia. Pasti anak-anak di rumah punya kan gantungan baju dan tas plastik yang bening. Nah, ini letakkan nih tas plastik beningnya di sisi kanan kiri pada gantunganmu. Kan seimbang tuh. Kemudian anak-anak pegang tepat di tengah atau memakai tali kamu gantungkan, itu juga bagus. Nanti kita bisa melihat seimbangnya ya. Nah, sekarang nih Lani kan sudah penasaran sekali Lani, sehingga dia cepat-cepat ingin mengukur berat benda.
dia mau mengukur bukunya. Dia punya buku diary ini anak-anak, buku catatan ya. Dia mengukur buku ini menggunakan pulpen. Ayo dihitung berapa pulpennya yang dibutuhkan untuk mengukur bukunya Lani. Silakan dihitung. Nah, silakan dihitung nih. Berapa ya berat satu bukunya Lani ini? Ayo bantu Bu Intan menghitungnya itu ada berapa pulpen itu. Silakan dihitung. Anak-anak pasti semua sudah bisa menghitungnya ya. Ada berapa pulpen ya yang digunakan untuk mengukur bukunya Lani? Silahkan yuk. Bantu kembali Bu Intan untuk mengukurnya yuk, mengukur beratnya. Satu bukunya Lani ini berapa berat pulpen, berapa pulpen yang dibutuhkan. Sehingga seimbang ini anak-anak antara kanan dan kiri. Karena kita memang mau mengukur yang seimbang. Yo, sudah menjawab? Kita hitung. Dari ujung ya ini ya ada bolpennya berapa yang dimasukkan di plastik sehingga bisa seimbang sama buku. Wah, sudah banyak yang menjawab ini 6. Betulkah? Coba kita lihat. Iya, berat satu buku tulisnya ternyata sama dengan berat 6 pulpennya. Bagus, anak-anak menghitungnya teliti sekali, bagus sekali. Nah, sekarang Lani sudah lega. Oh, ternyata satu bukuku ini beratnya sama dengan 6 pulpen. Nah, dia senang sekali nih anak-anak. Nah, sekarang masih menggunakan pulpen, dia mau mengukur doskripnya atau tempat pensilnya. Ayo kita berhitung kembali. Nah, kita hitung nih ada berapa pulpen ya yang digunakan untuk mengukur berat tempat pensilnya. Nah, gampang sekali itu anak-anak, pasti bisa ya membilang ya. Ayo, beratnya satu doskrip ini berapa pulpen yuk. Dihitung. Satu buah doskripnya biar seimbang butuh berapa pulpen tuh. Kita hitung itu berapa pulpen yang dibutuhkan. Nah, ini ya sudah ada Mbak Kaila, ini 4 pulpen, Bu. Ayo coba kita lihat. Iya, berat tempat pensilnya 4. Berat sama dengan berat 4 pulpen. Luar biasa, anak-anak sudah bisa menghitungnya tepat sekali. Kalian hebat. Selanjutnya, nah dia sekarang membandingkan nih, wah ternyata berat doskripku sama bukuku, ternyata bukuku lebih berat dari tempat pensil. Karena tadi buku butuh 6 pulpen, kalau pensilku hanya butuh 4 pulpen, berarti bukuku ternyata lebih berat daripada doskripku. Nah, gitu anak-anak, ternyata Lani sudah bisa loh membuat kesimpulan seperti itu. Nah, selanjutnya Lani ingin, atau ini ya, tempat pensil lebih ringan daripada buku tulis, maaf itu anak-anak, lebih ringan daripada buku tulisnya. Sekarang Lani masih ingin nih, masih penasaran, mau mengukur berat buah jeruk, karena Lani masih punya buah jeruk nih. Nah ini ya, ada berapa buah jeruk nih yang harus masuk di kantongnya nih, sehingga seimbang nih. Yo, satu buah jeruk sama dengan berapa kelereng? Silakan nih dihitung dan ketik lagi. Silakan anak-anak. Satu buah jeruknya sama dengan berapa kelerengnya? Masih bisa nih dihitung nih. Satu buah jeruk sama dengan berapa kelereng agar beratnya sama? Ya, wah bagus sekali. Ini langsung anak-anak bisa menghitungnya dengan cepat sekali. 5. Kita lihat. Ya, betul sekali. Berat buah jeruk sama dengan berat 5 kelereng. Kalian luar biasa. Selanjutnya, dia juga mau mengukur mangga. Nah, mangganya mau diukur, mau ditimbang. Nah, ya. Nah, mangganya mau ditimbang, ada berapa kelereng ya mangganya itu ya? Nah, kita akan lihat berapa nih mangganya, berapa kelereng nih.
Hitung lagi, karena kita menghitung anak-anak ya. Berat mangganya berapa kelereng nih? Dihitung kembali, satu buah mangga berapa kelereng ya itu ya. Nah, silakan dihitung. Ada berapa kelereng nih biar seimbang dengan beratnya mangga. Wah, ada yang gerakan cepat nih, gercep anak-anak ya. Wah, udah langsung bisa menjawab nih. Iya, betul sekali. Berat buah mangganya 7 kelereng sama dengan berat 7 kelereng. Luar biasa. Nah, selanjutnya masih ada satu buah lagi di kulkas. Sehingga Lani ingin sekalian mau menimbangnya. Ada buah jambu. Nah, buah jambunya ada berapa kelereng ya yang bisa terisikan di situ biar seimbang nih. Nah, buah jambunya berapa kelereng ya? Buah jambu. Tadi kita sudah tadi Lani sudah menimbang beratnya jeruk, mangga. Sekarang masih ada satu buah lagi jambu, sehingga sekalian mau diukur nih, mau ditimbang nih berapa beratnya nih. Ayo silakan ya anak-anak, berapa ini? Berapa jambu ini berapa kelereng ini? Iya, sudah langsung banyak yang menjawab ini ya. Kita akan melihat. Iya, satu buah jambu ini beratnya sama dengan 6 kelereng. Luar biasa, anak-anak bisa kembali untuk menghitungnya. Nah, sekarang buah yang paling berat adalah, ayo tebak nih buah yang paling berat. Mangga, jeruk, atau apelnya nih. Buah yang paling berat. Yo, mangga. Tadi menggunakan kelereng ya, ini tadi ya si Lani ya untuk mengukur buah-buahnya ini, buah mangga, jeruk dan jambunya. Buah yang paling berat yang mana? Ayo silahkan nih tebak nih, mana tadi ya buah yang paling berat? Masih ingat tadi ya pasti ya. Harus ingat nih, mana nih? Silahkan ketik kembali sambil menuliskan jawabannya ya. Berat buah yang paling berat. Silahkan anak-anak. Bisa kalian tuliskan sambil tadi membandingkan. Mangga. Wah, ini sudah ada yang menjawab. Ini ya Mbak Kumala, Mbak Galila, Mbak Rifda, Mas Wahyu. Ya semuanya jawabnya mangga. Kita akan melihat. Iya tadi betul sekali berat buah mangga yang paling berat adalah mangga dan yang paling ringan adalah jeruk. Betul sekali ya. Urutan buah dari yang paling ringan. Yang paling ringan mana nih tadi yang paling ringan? Tadi ada jeruk, kemudian jambu dan mangga. Tadi menggunakan kelereng tadi anak-anak ya. Kita jadi tahu nih, Lani jadi tahu nih, oh ternyata setelah aku ukur buah yang paling ringan adalah jeruk, kemudian jambu dan mangga. Saya gunakan untuk kelerengnya tadi ya. Di sana nih ya. Kalian hebat nih, ternyata Lani bilang hore, aku sudah bisa mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan gantungan bajuku ini. Besok aku akan bercerita dengan teman-teman. Nah, anak-anak bisa loh nanti dipraktekkan di rumah ini. Ya, kita belajar ini praktekkan juga di rumah sehingga anak-anak bisa nih tidak hanya melalui ini atau dari ibu guru sudah diminta praktik. Nah, itu anak-anak jadi bisa nih mengukur berat benda dengan alat ukur dan satuan tidak baku yang sederhana aja nih pakai gantungan baju dan 2 tas plastik. Nah, dan ingat ya, satuan untuk benda pengukurnya harus sama. Nah, selanjutnya nih, Intan memiliki buah apel. Ayo, siapa nih yang bisa membantu Bu Intan menghitung buah apelnya dengan cepat nih? Jadi ceritanya begini anak-anak, Lani senang sekali ibu pulang membawa apel. Lani keluarkan apel itu dari kantong plastik. Ternyata ibu membeli cukup banyak, yaitu 4 kg, karena akan diberikan untuk bibi juga sebagai oleh-oleh nanti. Ayo, bantu nih, berapa nih jumlah apel yang ada pada gambar ini nih? Lani ingin tahu jumlah apel seluruhnya.
Bantu Bu Intan nih yuk. Live chat lagi. Berapa nih jumlah apel yang ada pada gambar ini? Karena apel-apelnya tadi digunakan ya untuk Lani juga ingin digunakan untuk menimbang, juga bisa mengukur berat benda, juga bisa pakai apel. Nah, kebetulan ini apelnya banyak nih, Ibu punya banyak apel nih. Dihitung berapa ya jumlah apel yang dimiliki oleh Ibu, yang dibeli oleh Ibu tadi. Wah, sudah selesai. Menghitungnya cepat sekali nih, betulkah? Coba kita akan lihat. Lani segera menghitungnya dan ternyata jumlah apel Ibu adalah Dadah. Nah, ya tadi yang sudah bisa menjawab 24 dari mana? Coba sekarang kita akan mempermudah nih dalam menghitung. Nah, ini kan apelnya masih tidak berurutan anak-anak, ini langsung bergabung satu kelompok seperti ini. Sekarang Bu Intan akan mengurutkannya dengan mengelompokkan 10-10. Apel yang pertama berjumlah, nah saya buat seperti ini. Nah, saya kelompokkan 10 apel. Saya kelompokkan lagi 10 apel. Dan ada sisanya nih, masih ada 4 apel. Nah, sisa yang dari 10-10 tadi. Nah, kita akan hitung nih, 10 ditambah 10 ditambah 4. Ya, sehingga jumlahnya 10 tambah 10 adalah 20, ditambah 4, 24. Iya. Nah, sehingga jumlah apel Ibu ada 24 buah. Nah, jumlah benda. Nah, yang sudah menjawab 24 luar biasa. Betul sekali, kalian hebat semuanya. Kita akan latihan lagi. Nah, jadi ini ya, membilang jumlah benda dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan benda tersebut ke dalam jumlah 10 sebagai nilai tempat puluhannya. Nah, kita akan mengenal nilai tempat puluhan, sudah diterangkan Bu Guru ya, pasti bisa. Nah, sekarang kita akan membilang benda nih. Nah, Bu Intan punya buah lagi nih, masih apel. Ini ada beberapa baris ini anak-anak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing baris ada 10 apel. Nah, ada 10, ada 10, ada 10, ada 10, ada 10, ada 10. Nah, dan masih nah kita jumlahkan seperti ini. Nanti kita akan menghitung berapa jumlah 10-nya ya. Coba kita akan lihat ini satu kelompok 10 ini kita sebut satu puluhan. Satu puluhan. Nah, kita akan hitung nih ada berapa kelompok nih. Ada berapa baris kelompok, ada berapa kelompok apel yang jumlahnya 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok apel. Apel yang berjumlah 10 ada 6 kelompok, ada 6 baris. Tadi setiap barisnya kita sebut puluhan, satu puluhan, karena ada 6. Nah, karena ada 6 puluhan, ada 6 kelompok, artinya adalah 60. Nah, sekarang ditambah 4 apel lagi sebagai satuannya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan, jumlah apel seluruhnya ini adalah 60 ditambah 4. 64. Iya, jadi ini cara menghitung cepat, tidak harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 64. Nah, itu cara yang agak panjang. Sekarang kita akan belajar cara cepat anak-anak. Sehingga kita anak-anak jadi tambah wawasan. Oh, cara menghitungnya seperti itu. 6 kelompok 10 berarti 60-an, 60 ditambah 4. Artinya 64. Nah, pintar sekali. Paham ya? Sekarang kita akan, nah coba nih kita membantu Bu Intan untuk dari penjelasan Bu Intan tadi, silahkan. Saya yakin anak-anak pasti sudah bisa nih. Ini ada kelompok daun, ini masing-masing kelompok daun ini adalah 10, 10, 10, 10 ya ke bawah, dihitung kelompok 10-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok 10-an. 9 puluhan. Nah, puluhannya ada 9. Coba berapa nih jumlah daunnya ini anak-anak?
dengan cara cepat tadi ya. Puluhannya ada 9. Jadi daunnya dikelompokkan 10-10, ada 9 kelompok atau kita sebut sebagai 9 puluhan dan masih ada sisa 1 daun. Nah, jadi kalau kita jumlahkan berapa nih daun seluruhnya ya? Nah, ini Mbak Kaila, Mbak Minar. Nah, ini banyak sekali, langsung sudah bisa menghitungnya cepat sekali. Betul kan? Coba kita akan melihat nih jawabannya yang tadi A81 atau 91 ya, dan jawabannya sudah banyak yang bisa menjawab. Nah, ini 10, 10, 10. Nah, ini masih ada kelompok-kelompoknya, ini saya tuliskan seperti ini. Nah, kita ya, puluhannya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 puluhan. Nah, 9 puluhan nilainya 90 dan ada 1 daun lagi kita sebut sebagai satuan yang warnanya merah ini. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan 90 ditambah 1 adalah 91. Yang sudah menjawab 91. Kalian hebat, luar biasa. Sekali lagi kita latihan ya. Nah, ini kerikil nih. Kerikil Bu Intan jadikan kelompok-kelompok. Setiap wadah lingkaran ini jumlahnya adalah 10. Nah, kalian apakah kerikil ini berjumlah 84? Kalian jawab. Kalau tidak, kalian beri tanda silang. Kalau iya, kalian beri tanda centang. Coba, silahkan nih. Apakah kerikil ini berjumlah 84? Tinggal anak-anak beri tanda silang atau centang. Nih, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata dia, silahkan nih, betulkah kerikil itu berjumlah 84? Anak-anak tinggal menjawab. Kalau betul, tanda centang. Kalau tidak, kalau salah, ternyata jumlahnya tidak 84, tanda silang. Ayo silakan, anak-anak tinggal menjawab saja, silang atau centang. Ya, ini banyak sekali yang silang ya. Iya, coba kita kali ya, silang ternyata anak-anak, karena kerikil ini jumlahnya adalah 90-an tadi ya. Puluhannya ada 9 dan 4. Sehingga jumlahnya adalah 94. Iya, betul sekali. Selanjutnya. Nah, ini bunga matahari. Terakhir nih ya, anak-anak ya. Gambar bunga matahari. Apakah maafin aja ceritanya, Siti menghitung jumlah bunga ini, hasil hitungannya 54. Apakah Siti benar dalam hitungnya, anak-anak? Ayo silahkan, apakah Siti benar nih dalam hitungnya, sudah benar apa belum? Ayo, silang atau centang, gitu saja. Silahkan anak-anak mulai menghitung. Tandanya silang atau centang. Kalau silang berarti Siti menghitungnya kurang teliti, tidak tepat. Kalau centang berarti Siti sudah benar dalam menghitungnya. Yo, puluhannya ada berapa itu? Kelompok puluhannya ya, sudah Bu Intan jadikan satu dalam kelompok-kelompoknya. Nah, ini sudah ada yang menjawab ini ya Mbak Kaila, ini gercep sekali nih ya, benar iya. Ya itu sudah banyak yang ikut berinteraksi di sini. Kita akan melihat. Masih saya tunggu jawabannya agar menghitung dulu, yang masih ketinggalan hitung dulu benar atau tidak nih Siti menghitungnya. Nah, coba kita, iya benar sekali, ternyata jumlahnya bunga adalah 54 tadi ya. Nah, ini puluhannya ada 5, ya 50 ditambah 4. 50 ditambah 4 adalah 54. Nah, Siti bisa menghitungnya dengan tepat. Senang anak-anak ya kalau sudah bisa menghitung dengan tepat. Bu Intan yakin anak-anak pasti bisa. Nah, semangat siswa SD, siswa kelas 1, ceria. Nah, itu tadi anak-anak kita sudah belajar sambil bermain ya. Anak-anak tadi sudah bisa, hari ini aku sudah belajar apa saja tadi. Yang pertama,
Anak-anak sudah mengukur berat benda dengan alat ukur dan satuan yang tidak baku. Yang kedua, anak-anak sudah bisa membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Yang ketiga, bisa membilang jumlah benda tadi ya, menghitung jumlah benda dengan mengelompokkan 10 hingga 99. Benar ya anak-anak ya? Anak-anak sudah paham ya dengan materi yang saya jelaskan atau sudah dijelaskan oleh Bu Guru? Anak-anak mengikutinya di sini interaksinya luar biasa, hebat sekali, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Itu sesuatu yang luar biasa anak-anak ya. Nah ini semoga materi ini, belajar kita ini bermanfaat sehingga anak-anak nanti bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, menghitung jumlah benda tadi, kalau di rumah ada banyak benda disuruh menghitung, kelompokkan 10-10 sehingga anak mudah untuk menghitungnya, mengenal puluhan dan satuan. Nah, itu tadi anak-anak ternyata sudah selesai belajar kita siang hari ini, tidak terasa anak-anak ya. Semoga anak-anak senang dan semangat untuk belajar bersama walaupun masih di rumah yang masih belum tatap muka, belajar secara daring dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, itu jadikan tambah pengetahuan. Yang penting semangat ya. Apa kabar? Ya, alhamdulillah biasa.